Oke, jadi seperti itu. Nah, karena tidak ada modalnya tadi, maka mau nggak mau kita harus bangun sendiri ya. Nah, bangun sendiri. Nah, gimana bangun sendiri? Nah, kalau kita langsung bikin apa namanya bangun ya, langsung buat gitu ya, secara mungkin bisa saja. Ya, tapi ketika troubleshoot akhirnya tumpang tindih. Ya, mana yang harus diperbaiki, cari referensi sana ini diperbaiki, oh nggak berhasil, cari lagi, oh belum berhasil, cari lagi, oh sudah ketemu, akhirnya tumpang tindih. Ya, jadi bagian-bagian harus diperbaiki akhirnya tumpang tindih. Nah, supaya menghindari hal tersebut, maka sebaiknya kita pelajari dulu apa sih yang ada di dalam Coppelia ini. Ya, oke. Oke, saya mulai dari objek dan ukurannya ya. Oke, jadi ada dua macam nanti yang umum, yang paling sering kita pakai ya. Ini juga ada macam-macam ya. Ketika kita add, cuma yang nanti yang mungkin yang kita pakai cuma di primitive shape sama di join ya. Kemudian karena kita hanya standar kinematika saja yang akan kita pakai ya, mungkin trajectory planning. Ya mentok paling di proximity sensor saja. Vision sensor mah ya bisa, tapi nanti apa namanya ya entah bisa nutut nggak waktunya gitu ya. Tapi yang jelas di robotnya dulu, kemudian mungkin mentok nambahkan proximity sensor ini. Ya, oke. Nah, apa itu yang ada di sini? Primitive shape itu apa? Bentuk seperti tadi. Ya, kemudian join. Nah, join itu kemarin didefinisikan adalah bagian yang non rigid. Ya, artinya apa? Dia bisa apa namanya non rigid itu berarti bisa berubah baik bentuk maupun ukuran. Kalau berubah ukuran biasanya termasuk dalam karakteristik join yang prismatik ya, karena bisa memanjang atau memendek, otomatis ukurannya berubah. Tapi kalau revolut itu biasanya hanya berubah derajatnya saja. Jadi ukurannya tidak, tapi derajatnya yang berubah. Nah, itu biasanya revolut. Nah, kalau ada join lagi satu spherical ya, ini yang saya sebut, yang saya kemarin sampaikan. Jadi ini satu join tapi dia tiga degree of freedom. Ya, bentuknya seperti lingkaran. Ya, jadi bola itu bisa maju, mundur, bisa kanan kiri, bisa berputar di tempat. Ya, itu jadi 3 dot. Nah, oke. Nah, kita mulai dulu. Ya, kita punya ruang kerja di sini atau apa namanya word frame-nya. Ya, itu dengan ukuran seukuran floor ini. Ya, berapa sih ukuran floor-nya ini? Ya, kalau kita mau gambar dari luar import ke sini, maka kita harus pastikan ukurannya itu masuk ke dalam sini. Jangan sampai kita gambarnya besar, masuk ke sini ternyata terlalu besar. Memang ada fitur untuk menskala, ya. Memang ada fitur untuk menskala, tapi nanti efeknya adalah kalau Anda cuma asal pokoknya diskalai, pokok tampilannya pokok masuk ke sinilah, ukuran gambarnya itu masuk gitu. Kalau Anda memaksakan seperti itu, khawatir nanti ketika dibandingkan dengan ada objek lain, kemudian cari ukuran berapa kira-kira itu jaraknya, akan kebingungan. Ya, jadi kita harus tahu dulu paling nggak ukuran dari frame-nya ini. Nah, gimana caranya? Paling gampang diberikan satu objek ya, misalnya saya membangun silinder. Nah, silinder di sini ada properti seperti ini. Ya, silinder tadi kan tabung itu parameternya apa? Yang bisa diubah untuk menentukan ukurannya. Yang pertama diameternya, kemudian tingginya. Ya, di sini ada dua yang yang bisa dirubah ya. Jadi ukuran di sumbu X, ukuran di sumbu Y, dan ukuran di sumbu Z. Satuannya meter. Ya, berarti di Coppelia ini standar satuannya adalah meter. Ya. Oke, yang bisa dirubah di dua ini. Nah, kalau Z itu berarti kan kalau lihat dari frame yang di bawah ini kan naik ke atas. Berarti kita bisa asumsikan bahwa Z itu adalah tinggi dari tabungnya. Nah, kalau X itu karena di horizontalnya sesuai dengan sesuai dengan tabelnya ini, sesuai dengan lantainya ini ya, maka bisa asumsikan bahwasanya X itu adalah diameternya. Ya, oke. Nah, di sini coba kalau kita lihat ukurannya 1.000 E pangkat min 1, artinya kan 1 dikali 10 pangkat min 1.
ya, atau 0,1 meter. Ya, berarti di sini karena M ya berarti 0,1 meter. Tingginya 0,1 meter. Coba kita tampilkan dulu. Nah, di sini. Ini 0,1 meter atau 10 cm. Nah, berarti kan sudah bisa dikira-kirakan satu kotak ini berapa sih? Ya, satu kotak ini berapa senti? Ya, oke. Jadi seperti itu. Nah, kita mulai dari objeknya dulu ya. Oke, ada objek. Kemudian kalau kita mau objek ini terlalu kecil, Pak, mau dibesarkan misalnya. Ya, di sini nanti di hierarki itu akan muncul. Ya, akan muncul objek yang kita buat barusan itu silinder. Namanya di sini silinder, ini silinder. Misalnya namanya mau kita ganti, misalnya tabung. Ya, tinggal double klik saja di sini sampai diedit ya. Seperti biasa F2 atau di double klik di hurufnya nanti akan keluar. Nah, kalau di gambarnya ini yang kotak yang ini, gambar yang warna biru ini kita double klik, maka akan muncul scene object properties. Nah, di sini tujuannya apa? Ada dua tab yang utama yaitu shape dan common. Nah, shape ini kaitannya dengan gambarnya dia, dengan objeknya dia. Nah, common ini kaitannya dengan bermacam-macam. Misalnya properties dari objeknya tersebut, apakah dia bisa dipilih atau tidak, itu kita biar tentang selectable dan sebagainya. Ya, kemudian visibility. Visibility ini apa? Objek ini bisa dilihat atau bisa tampak atau tidak. Jadi di Coppelia itu defaultnya ada ini 1, 2, 3, 4 kali 4. Ya, ada 16 layer. 16 layer untuk visibility. Nah, coba kita bandingkan di sebelah sini ya, di sebelah kiri ini ada gambar tumpuk-tumpuk layer, kita klik. Nah, ini adalah layer yang aktif, yang diaktif di Coppelia. Sebentar, saya gitu. Nah, ini yang aktif di scene yang sekarang. Ya, jadi yang dicentang itu 8 layer yang di atas. Nah, objek ini, tabung ini dicentang di satu di sini. Maka artinya apa? Dia masuk dalam kategori layar yang aktif, maka bisa terlihat. Ya, seandainya saya centang ke sini, saya pindah ke sini, dia tetap terlihat. Tapi kalau saya hilangkan, hilang. Ya, kalau saya pilih yang di bawah, karena ini tidak dicentang, maka tetap hilang. Tapi kalau ini dicentang, nah dia akan muncul. Ya, jadi apa namanya? Ini setting layer yang aktif di scene, ini setting visibility objek tersebut ada di layer yang mana. Ya. Tujuannya apa? Macam-macam nanti kebutuhannya. Misalnya kita mau mensimulasikan gambar sudah komplit, jalankan. Oh coba di sebelah sana halangannya diambil atau di sana manusianya dihilangkan. Nah, gimana efek simulasinya? Cukup disetting dengan visibility-nya dihilangkan, sudah selesai. Ya, jadi seperti itu. Oke, itu terkait layer. Jadi di Coppelia sendiri ada 16 layer, ya 16 layer untuk visibility objeknya. Nah, kemudian ada lagi object special properties. Nah, apa itu? Ada banyak di sini. Ada 1, 2, 3, dan 4. Ya, collidable itu artinya ketika gini. Anda mungkin pernah robot itu dibuat, kemudian robot itu mau berjalan dan ada benda. Ya, benda itu bisa ditabrak enggak? Gitu. Kalau ditabrak kan otomatis kalau tabrakannya itu misalnya ada benda ditabrak mobil gitu ya. Kalau gaya yang diterima benda tersebut lebih besar daripada gaya yang ke bawah, maka bendanya akan terdorong. Ya, itu kalau kita ingin karakteristik benda yang kita buat itu bisa seperti itu, maka collidable-nya ini kita nyalakan. Artinya benda itu bisa bisa ditabrak, ya bisa dijadikan sebagai halangan yang bisa ditabrak dan sebagainya. Ya, oke. Kemudian measurable itu bisa diukur, ya bisa diukur. Misalnya kita mau benda itu mau kita tahu jaraknya dari sini ke sana dan sebagainya, itu maka kita masukkan di measurable. Ya, ini dicentang. Kalau detectable ini kita pakai sensor seperti proximity, laser dan sebagainya. Ya, jadi objek ini bisa dideteksi enggak oleh sensor tersebut.
Ya, nanti kan laser kalau atau proximity kan dia bisa tahu ada tidaknya objek, ada tidaknya benda. Kalau apa namanya proximity yang ada ring jaraknya itu bisa tahu berapa jaraknya dengan benda tersebut. Nah, supaya bisa disensor seperti bisa disensing seperti itu, maka detectable-nya harus dinyalakan. Ya. Kemudian renderable ini kalau kita pakai sensor vision. Ya, jadi misalnya ada warnanya. Misalnya kita mau mendeteksi apa namanya bikin objek berwarna merah, hijau, kuning, kemudian kita pakai vision kamera vision sensor, kemudian apa namanya kita run ya, maka kalau kalau kita tidak aktifkan renderable maka dia tidak bisa dilihat oleh vision sensor tadi. Tapi kalau kita diaktifkan renderable dan kita beri warna maka bisa dilihat di vision sensor tadi. Jadi seperti itu ya. Oke, ini objek spatial properties. Nah, ini detectable-nya. Ya, ini detail ini punyanya detectable ya. Kalau kita klik detailnya, nah bisa didetek oleh sensor apa? Ultrasonik, infrared, laser, induktif, atau kapasitif. Kalau mau semua ya diaktifkan semua. Kalau mau ultrasonik saja, yang lainnya dimatikan, ultrasoniknya yang dinyalakan. Ya, oke. Jadi seperti itu. Kemudian model definition ini object is model base ya. Jadi apa namanya? Ini biasanya kalau di robot lengan ditaruh yang bawah. Ya, oke. Jadi yang berkaitan dengan kasus objeknya, kalau ini berkaitan dengan bentuknya. Misalnya saya mau kasih ini warna. Nah, kasih adjust kamera, nah, ada pilihan warnanya. Saya mau yang ini, misalnya yang pertama. Saya kasih RGB sekian. Ya, RGB-nya ringnya 0 sampai 1 ya. Jadi apa namanya bukan 0 sampai 255 tapi 0 sampai 1. Ya, oke. Misalnya warnanya seperti ini, kemudian saya mau membuat tembus pandang atau transparan dengan opacity berapa persen. Kalau 1 itu berarti dia apa namanya tidak solid ya. Kalau 0 itu berarti dia tidak terlihat, sangat transparan ya. Di antaranya itu adalah nilai yang menunjukkan dia transparan ya. Oke. Oke. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ada dynamic properties. Nah, ini yang menariknya di software ini di Coppelia. Jadi di Coppelia itu ketika kita mensimulasikan, tidak hanya simulasi kita itu dalam bentuk objek atau bentuk simulasi yang statis. Maksudnya bagaimana? Jadi begini, kalau statis itu maka kita tidak mempertimbangkan faktor-faktor penyebab di sekeliling benda tersebut, ya, atau faktor-faktor pengikut lainnya. Ya, misalnya begini, mau mensimulasikan objek jatuh dari ketinggian 1 meter. Ya, dari ketinggian 1 meter, maka yang mau Anda cari adalah berapa lama dia sampai ke lantai dari ketinggian 1 meter kalau beratnya berbeda-beda. Ya, logikanya kan semakin berat semakin cepat. Ya. Kalau semakin ringan maka semakin lama. Nah, ketika kita mau mensimulasikan itu tidak bisa kita hanya buat kotak saja, misalnya benda itu diibaratkan sebagai kotak gitu ya. Kotaknya dibuat kemudian dijalankan. Otomatis faktor-faktor dinamis seperti efek dari berat, efek dari gravitasi dan sebagainya maka tidak berjalan. Ya, maka bagaimana? Faktor dinamis harus dimasukkan. Ya, jadi kalau Anda mungkin pernah dengar ya, mungkin ada yang kalau program robot itu tidak akan sama, bikin robot ya akan sama dengan simulasi. Ya, kenapa? Ya, di mana-mana seperti itu, simulasi sama real pasti tidak sama. Itu. Nah, itu sebenarnya bukan tidak samanya ya, tapi karena di simulasi Anda tidak ada faktor dinamis yang dimasukkan. Ya, tapi ketika dibawa ke real banyak sekali faktor dinamis yang berpengaruh. Nah, itu bedanya ada di sana sebenarnya. Jadi apakah simulasi dan real bisa sama? Bisa, asal faktor-faktor dinamisnya dimasukkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, contohnya apa faktor dinamis itu di sini? Nah, kalau kita buka di dynamic properties dialog gitu ya, itu akan muncul rigid body dynamic properties ya. Windows seperti ini ya. Nah, ada 2 jenis. Dinamis itu ada 2 jenis di Ophelia ini. Yang pertama body is respondable dan yang kedua body is dynamic. Ya, apa itu maksudnya? Respondable itu maksudnya dia bisa merespon kondisi di lingkungan sekitarnya. Misalnya
ada di lantai, maka dia akan tidak jatuh, dia akan berdiri akan ada di lantai. Ya, dia tidak jatuh, tidak hilang kemana. Ya, kemudian kejatuhan benda dari atas, ya benda ini nggak tembus ke dalam objek ini, tapi bendanya akan berhenti di atas. Nah, supaya bisa begitu respondable-nya dinyalakan. Ya, kalau body dinamis bagaimana? Kalau body dinamis dilihat di sini. Nah, ini ada faktor mass, berapa beratnya, nanti ada momen inersianya dan sebagainya. Ini adalah efek gravitasi sebenarnya. Ya, dengan sekian banyak parameternya. Nah, akhirnya apa? Kalau body istilah ini dicentang, maka dia akan seolah-olah menjadi benda utuh di real. Ya, saya kasih contoh begini. Ini saya hilangkan dulu semua. Ya, sorry. Ya, jadi kalau dinamika dihilangkan dua-duanya, respondable dihilangkan, dinamis dihilangkan, ini cuma seperti gambar saja. Ya, saya geret dulu ke atas. Sorry. Ya, ini kan terbang ya, terbang ke atas. Kalau dilihat ini, nah, ini kan terbang di atas ya. Ini kalau saya run, dia akan melayang, diam. Padahal realnya kan nggak ada benda di dunia real itu melayang. Ya. Oke. Sekarang saya mau ganti dinamisnya. Ini adalah objek dinamis. Oke, saya centang dinamisnya dulu. Oke, maka dia akan turun. Kelihatan ya? Ya, dia jatuh ke bawah. Kenapa arah gravitasi mengikuti arah gravitasi ke bawah, gitu kan ya? Tapi kok hilang, ya? Kok hilang, Pak? Itu bukan apa namanya? Coba dilihat di sini ya. Nah, bukan hilang sebenarnya, tapi tembus. Ya, tembus sampai ke bawahnya lantai. Kenapa kok bisa demikian? Karena dia tidak respondable. Ya, maksudnya respondable bagaimana? Jadi dia bodinya itu merespon bahwasanya saya ini bukan barang gaib. Saya ini barang yang kelihatan. Saya punya bentuk, punya fisik. Nah, coba kalau ini kita buat respondable. Nah, saya tutup, saya jalankan. Nah, dia jatuh. Ya, lihat jatuhnya ya. Sorry, sebentar. Nih, saya ulangi. Jatuhnya ya. Nah, seperti ngelempar ya. Ada mendalnya ya. Ada apa namanya? Nah, seperti ada kembalinya. Nah, itu kalau objek tidak dinamis nggak bisa. Ya, oke. Saya ubah lagi. Ya, dinamik saya hentikan tapi dia respondable. Ya. Maka dia akan menjadi benda ini melayang. Ya. Tapi respondable bedanya apa? Nanti kalau jatuh dari atas, yang dari atas itu akan nempel di sini. Ya, oke, nanti kita coba. Oke, jadi properti dari objek seperti itu ya. Ya, ini saya buat dinamik dulu. Oke. Nah, kemudian benda ini di frame-nya sini itu bisa digeser dan bisa dirotasi. Ya, kemarin kan properti dari suatu benda dalam suatu frame, properti dari objek itu adalah ada dua, yaitu rotasi dan posisi dan orientasi. Ya, posisi itu identik dengan letaknya dia di mana. Posisi bisa dirubah dengan cara apa? Dengan cara ditranslasikan atau digeser-geser. Nah, kalau orientasi itu bisa dilihat dari mana? Dari menunjukkan parameter arahnya dia. Arah itu bisa dilihat dari mana? Dari sudutnya. Ya, arah itu bisa dilihat dari sudutnya. Nah, artinya secara default objek ini harusnya itu bisa digeser dan bisa diputar. Ya. Nah, gesernya kemana? Karena ini kita bicara dalam sumbu 3 dimensi ya, berarti dia bisa digeser ke sumbu X, Y, dan Z ya, mengikuti frame yang ada di sini. Berputarnya pun juga demikian, bisa diputar di sepanjang sumbu X, di sepanjang sumbu Y, di sepanjang sumbu Z ya, atau biasa kita kenal dengan istilah yaw, pitch, dan roll. Ya. Oke. Kita coba menggesernya bagaimana. Jadi di sini di bawah plugin ini ya, yaitu ada objek atau item shift, di sebelahnya ada objek atau
item rotate. Ya. Jadi kalau mau geser pakai yang item objek atau item shift, kalau mau mutar berarti objek atau item rotate. Ya, oke. Kita pakai yang geser dulu. Ya, oke. Nanti akan muncul objek atau item translation atau position. Ya, ada mouse translation, ada position translation, post scaling. Ya, position scaling. Oke, jadi apa mouse translation? Mouse translation itu ini dipindah dengan pergerakan mouse. Ya, bisa dipindah dengan pergerakan mouse. Nah, dipindahnya kemana? Kita pilih dulu prefer axis-nya di mana, sumbu yang diinginkan di mana. Apakah berpindah di sepanjang sumbu X, atau di sepanjang sumbu Y, atau di sepanjang sumbu Z. Tidak bisa aktif bersama, ya karena visual itu kan 2 dimensi ya. Jadi kalau diaktifkan tiga-tiganya nanti akan agak sedikit kurang enak dipandang. Ya, jadi bisa defaultnya 2, X dan Y, atau kalau kita tekan Z-nya biasanya Y dan Z. Tapi dibuat X dan Z juga bisa. Tapi 3 tidak bisa, tapi 2 maksimal. Ya 2 pilihan di antara ini. Nah, oke, misalnya kita mau geser di sepanjang sumbu X dan Y. Ya, maka kita kentang dua-duanya, maka akan muncul di sini. Ya, yang garis plus yang baru itu, yang hitam, ya itu adalah arahnya. Jadi bisa digeser ke sana dan ke sana saja. Ke atas nggak bisa. Ya, kalau kita lari ke atas itu tetap larinya ke sumbu perpaduan X dan Y. Ini muncul angka di sebelahnya. Ya, jadi menunjukkan yang bawah itu sumbu X, ya. Ini yang atas itu sumbu Y. Jadi dia bergeser 0,4, di X-nya 0,975 dan sebagainya. Ya. Oke. Kemudian pergeseran ini Anda lihat resolusi pergeserannya adalah sekitar 0,0250. Ya. Nah, apakah kita bisa rubah? Bisa dengan stepnya. Jadi step pergeseran bisa diatur di sini. Mau dirubah sampai berapa? Ya, bisa diatur di sini. Nah, kemudian pergeseran ini relatif. Ya, jadi kalau ada bilang posisi itu ada posisi relatif. Relatif itu ada pembandingnya, Mas. Jadi relatif terhadap apa? Ya, ada pilihan di sini. Word, parent frame, on frame. Ya. Jadi ada word itu apa? Dengan floor-nya ini atau dengan ruangannya. Ya, mengikuti frame yang ada di bawah sini arahnya. Ya. Kalau parent frame bagaimana? Nah, di sini di scene hierarchy ini itu ada istilah parent and child. Ya. Jadi seperti ini. Saya pilih yang floor misalnya. Nah, ini ada plus di bawahnya. Nah, floor visible itu adalah child dari parent floor. Jadi yang atas ini parent, yang bawah ini child. Ya. Jadi kalau kita punya objek itu bisa kita jadikan parent and child. Ya, jadi kalau misalnya saya bikin satu lagi tabung, saya taruh di dalamnya sini, maka jadinya itu adalah child-nya. Ya, jadi bisa ikut parent-nya. Jadi kalau misalnya begini ya, add primitive join, saya bikin cuboid. Nah, cuboid ini saya drag ke dalam tabung. Nah, cuboid itu jadi child-nya tabung. Tabung jadi parent-nya. Ya. Oke, kalau mau dikembalikan begini, kalau tabung saya drag ke dalam cuboid, maka tabung jadi child-nya, cuboid jadi parent-nya. Ya. Coba kita coba dulu ya. Nah, cuboidnya tadi di tengah sini, ini 0,0-nya. Saya pilih di word. Ini saya geser-geser, berarti arahnya sesuai dengan word frame-nya ini. Oke, kemudian ini, cuboid ini, kebetulan kan word frame-nya sama ya ini ya. Frame-nya sama dengan word ya. Jadi merahnya menghadapnya sama, birunya juga ke atas. Saya geser dulu. Saya geser begini. Oke. Nah, jadi merahnya ke arah sana. Oke, saya mau tabungnya ini. Nah, tapi saya ikutkan parent frame. Ya, saya mau geser di sumbu, saya hilangkan sumbu X saja. Berarti harusnya kalau word frame itu ke bawah sini, kalau ini karena parent-nya tadi sudah digeser ya, berarti X-nya kan ke arah sini. Ya, maka kalau geser-geser, nah jadinya begini. Ya, walaupun di mouse-nya kita arahkan kemana saja tidak bisa ke bawah, tetap ke kanan dan ke kiri sesuai dengan frame-nya parent. Ya, oke, jadi seperti itu. Kalau on frame bagaimana? Frame-nya dia sendiri. Ya, kebetulan frame-nya ini kalau kita lihat ya, nah frame-nya itu Nah, ini merahnya ke sana.
Ya, merahnya ke sana. Berarti kalau digeser, nah dia mengikuti frame-nya dia sendiri. Ya, oke. Baik. Nah, itu kalau mouse translation. Kalau position bagaimana? Kita langsung tentukan di mana misalnya relatif ke Word ya, ke bumi ini. Langsung tentukan. Saya mau di 0,0. Nah, kembali ke sini. Ya ini kok nggak 0, Pak? Tadi kan ditulis 0. Ini kan pangkat min 16 kan kecil sekali ya. 0,00000 sekian gitu ya. Sampai 16 kali. Oke, jadi ketemu di sini. Misalnya gini, saya mau menggeser ke word frame-nya. Coba 1 meter ke kanan. Berarti ke bawah sini. Berarti plus ya. Saya geser 1. Nah, pindah ke sini. Oh, berarti kotak ini sebenarnya itu ada 50 per 50 cm ya. Ini kan dari sini ke sini ya. Berarti kan 1 meter, berarti kan 2 kotak. Berarti kotak ini adalah 50 cm. Jadi per kotaknya ini itu 50 kali 50 cm. Ya. Ini kalau position. Jadi kalau mouse translation tadi bebas, ya kalau position ini ditentukan posisinya. Kalau translasi, nah kalau translasi itu kita misalnya, saya mau bergeser di sumbu Y, ya Y berarti ke sana ya, objeknya ini, saya geser di sumbu Y setiap 10 cm. 10 cm itu berarti 0,1. Ya, saya geser. Nah ini 10 cm. Ya, jadi digeser setiap 10 cm. Baik, relatifnya juga sama seperti tadi ya, ada on frame, ada parent frame, ada word-nya. Oke, saya kembalikan dulu posisinya. Oke, kemudian ada post scaling. Ya, kita coba. Misalnya di sumbu Y, saya kasih 10 cm, 0,1. Yes. Sebentar. Saya agak lupa ini, saya agak oh. Oke, ini bukan pergeseran ya. Ini maksudnya ke sama dengan posisi tadi ya, cuma apa namanya? Mana tadi objeknya ini? Ada mekanisme scalingnya ya. Oke. Oke, rasanya apa namanya? Ya yang biasa dipakai saya biasanya ini ya, 3 di antara ini ya. Saya ini jarang pakai. Ya, pokoknya kurang lebih begitulah. Ya. Oke. Kemudian ntar ini saya geser biar kelihatan. Nah. Oke, saya kembalikan dulu. Oke, rotasi. Oke, baik. Nah, kemudian yang kedua rotasi. Ya, kalau rotasi kita pilih yang sini, kemudian kita pilih objeknya misalnya ini ya. Rotasi juga ada rotasi mouse rotation, orientasi dan rotasi. Ya, kalau mouse rotation itu apa? Kita pilih misalnya relatif terhadap word frame di sumbu Z, ya maka dia akan berputar begini. Ya, jadi berputar di sepanjang sumbu Z-nya. Ya, kalau berputar di sumbu X bagaimana? Nah, maka dia akan berputar begini. Ya. Oke, kalau berputar di sumbu Y bagaimana? Nah, dia akan berputar begini. Kelihatan ya? Oke. Nah, seperti itu. Oke, saya nolkan dulu semua. Oke. Seperti ini. Nah, kalau orientasi, nah sudut pasti ada sudut pembanding. Ya, pembandingnya terhadap frame-nya apa, kemudian di sudut apa, di sumbu apa. Nah, Anda lihat di sini. Ya, di sini itu ada X, Y, dan Z. Itu menunjukkan posisinya dia di word frame. Ya. Kemudian ada objek orientasi. Objek orientasi itu A, B, dan G. Kalau di sini alfa, beta, dan gamma. Ya, alfa, beta, dan gamma itu apa? Ya, coba kita pilih. Ya, saya mau berotasi dulu di sumbu Z. Ya, yang berubah adalah gamanya, nilai G-nya. Ya. Artinya berotasi di sumbu Z itu berarti ada di nilai gamma. Kalau di sumbu Y, yang berubah adalah di beta. Ya. Oke, kemudian kalau di sumbu X, yang berubah ada di alfa.
Ya, artinya, oke, saya nolkan dulu. Alfa itu orientasi di sumbu X, beta itu orientasi di sumbu Y, kemudian gamma itu orientasi di sumbu Z. Ya, atau kalau dalam bahasa AHRS itu ya, altitude itu ya, itu yaw, pitch, dan roll. Ya, oke. Nah, kalau rotasi bagaimana? Sama tadi kita mau saya coba di sumbu Z, rotasi di sumbu Z yang kelihatan aja ya. Ini saya mau rotasikan di sini satuannya degree, berarti sudah bisa masukkan degree bukan radian ya. Ini saya mau rotasi setiap 30 derajat ya. Anda lihat di sini ada di objeknya tabung ini ada warna merah ya. Kalau di-rotate, nah ya, dia berubah. Oke. Ya, dia bergeser 30 derajat. Nah, jangan lupa kenapa kok rotasinya begini, Pak? Kok tidak diam di tempat? Ada yang tahu? Karena yang dipakai relatif to Hooke. Nah, sehingga rotasi itu kan memerlukan kalau aturannya rotasi itu kan ada satu titik yang diam. Ada satu titik yang diam, nah dia sebagai pusat putaran, ya pusat pusat putarannya. Nah, kalau kepada word frame maka pusat putarannya adalah di titik 0,0,0. Jadi dia berputar mengiringi 0,0,0. Nah, supaya tidak 0,0 bagaimana Pak mengelilinginya? Oke, coba kita pakai frame-nya on. Nah, dia akan berputar di tempat. Ya, oke, bisa dibedakan ya. Ya, jadi seperti itu. Kalau parent frame bagaimana? Ya, parentnya ada di mana? Di sini. Kalau diputar ya dia akan mengelilingi parent frame. Ya, jadi kalau di tata surya itu ya matahari adalah parent frame-nya. Maka dia semua berputar mengelilingi matahari. Ya, itu jadi seperti itu. Oke. Nah, itu terkait dengan translasi dan rotasi. Kemudian ini ya saya keluarkan dulu. Nah, ada dua objek yang kita punya di sini. Ada dua objek yang kita punya, yaitu kuboid dan tabung. Sorry. Nah, ada kuboid dan tabung. Nah, tadi ada istilah parent dan child. Ya, aturannya adalah kalau kita pakai parent dan konsep parent dan child, misalnya seperti ini, kuboid adalah parent, tabung adalah child, maka hierarki seperti ini itu akan menyebabkan perubahan di parent akan berimbas pada child. Ya, contoh begini, parentnya kuboid, mau saya geser, saya pakai apa namanya translationnya, saya geser. Nah, childnya ikut bergeser, jadi seperti diikat. Ya, kalau saya translate, jadi padahal saya hanya menggeser objek kuboid. Ya, di sini kan yang aktif kan kuboidnya warna kuning. Ya, tapi tabungnya ikut berubah karena sudah hierarkinya ada di bawah kuboid. Sama dengan rotasi. Ya, juga childnya akan berubah juga, akan ikut. Ya, karena hierarkinya sudah ada di bawah parent. Ya. Ini tujuannya apa? Ketika kita membangun model nanti katakanlah robot lengan ya. Robot lengan misalnya begini. Robot lengan 2 dov. Kalau satu dov yang pertama diputar, otomatis kan dov yang lain itu kan ikut berputar. Ya sama dengan tangan Anda ya. Tangan Anda kalau begini ya. Kalau yang di sini katakanlah di base-nya atau dov yang pertama ini diputar, maka ini kan juga ikut berpindah. Ya, sikunya ikut berpindah, telapak tangan ikut berpindah. Maka apa? Kita harus konsepkan itu di bentuk hierarki seperti ini. Jadi siku itu ada di bawahnya. Parentnya itu adalah pundak, siku itu di childnya pundak, kemudian yang bawah juga childnya siku. Ya, jadi konsep hierarki seperti itu harus digunakan supaya kalau satu yang atas berpindah maka yang bawah ikut berpindah. Oke, jadi seperti itu. Ya, nih. Nah, saya coba nolkan dulu. Nah, kita ambil yang standar saja dulu untuk orientasinya ya. Saya mau menunjukkan tentang konsep dari objek yang tadi ya. Ini saya keluarkan, jangan di. Nah, ini. Ya, kemudian saya mau memindahkan sebentar. Pak, ini tadi kan bangunnya 10-10, Pak. Kok jadi ceper gini, Pak? Ya. Nah, ini 0,0 itu ada di sini, di titik sini. Ya, di titik tengah sini kan ya. Nah,
Ini ceper tuh bukan karena tapi kepotong. Nah, kalau lihat di bawahnya lah seperti ini. Ya, ada di bawahnya floor. Nah, kenapa demikian? Karena ketika kita membangun entah itu objek, entah itu item atau apapun itu, titik 0,0-nya dari pusat center of body-nya dia. Ya, entah disebut center of mass atau center of body di sini ya, pokoknya di centernya dia, di pusatnya dia. Sehingga kalau kita mau ini kita translasikan, diposisikan di 0, 0 dan 0 berarti frame-nya dia di 0, 0 dan 0. Ya, maka jadinya seolah-olah dia ceper. Loh, saya pengen kelihatan semua Pak tabungnya Pak. Nggak kependem separuh gini. Tadi tabungnya tingginya berapa? 10 cm. Berarti tengahnya kan di 5 cm. Ya, maka kita harus naikkan 5 cm. Ya, 0,05. Nah, dia kembali ke atas. Ini juga demikian saya naikkan 0,05. Oke. Ya, jadi sama ya tingginya. Nah, sudah tidak ada yang di bawah floor-nya. Jadi garis horizon ini yang hitam ini itu adalah batas floor-nya. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau pindahkan ini di atas ya. Tadi saya mengatakan ada konsep dari respondable dan dynamic ya. Oke. Nah, saya mau gini. Saya mau memindahkan ini ke atas ini. Ya, gimana cara yang enak? Nah, ini kan sudah selesai ya posisinya. Bisa sih digeret satu-satu, Z-nya dinaikkan dulu. Gini, kemudian dilepaskan ke sini dan ke sini. Tapi kan kita tidak tahu ini pas tengah atau enggak. Ngekernya kan susah ya. Maka kita bisa pakai cara yang paling mudah. Ya, objek yang pertama kita klik itu akan menjadi acuannya, kemudian ditambahkan objek yang kedua. Kita tekan shift dulu di keyboard, kemudian diklik objek yang kedua. Ya, nanti ada dua objek yang terblok seperti ini ya. Kemudian posisinya kita apply. Nah, dia akan sama. Ya, seperti itu. Jadi objek yang, saya ulangi lagi. Objek yang pertama diklik itu yang akan dipindahkan. Ya, kemudian tekan shift, pilih objek kedua yang akan menjadi tujuan. Kemudian kita masuk ke ini. Kalau mau posisi ya, berarti mau masukkan ke posisi, kemudian samakan. Misalnya mau nyamakan sumbu X-nya, kita tekan X-nya. Mau samakan sumbu Y-nya, kita tekan Y-nya. Kalau mau sama semua, apply all, apply full selection. Nah, dia akan sama semua seperti ini. Ya, oke. Saya mau di bawahnya sini. Oke, ini sudah di bawahnya ya. Sama berlaku dengan rotasi juga sama. Ya, sama dengan rotasi seperti ini. Jadi, objek yang mau dipindah diklik dulu, kemudian ditekan shift, pilih objek yang jadi acuan. Ya, paling gampang seperti itu. Nah, oke. Ini ada dua objek. Nah, sekarang saya pilih yang atas. Saya klik properties dulu. Saya jadikan dia objek dinamis dan respondable. Kemudian objek yang bawah, saya jadikan dia objek yang dinamis dan respondable juga. Oke, maka apa yang terjadi ketika saya run? Nah, seperti ini. Oke, mungkin kurang kelihatan ya. Ini saya naikkan aja dulu. Nah, biar agak tinggi dikit. Waduh, bergeser. Nah, sebentar ini mau dipindah, ini yang dipindahkan, Y-nya disamakan. Oke. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Ya, bisa kelihatan ya. Ya, jadi objek yang bawah ini, nah ini, itu bodinya respondable, bodinya dinamik. Ya, kemudian objek yang atas, bodinya respondable, juga dinamis. Ya, sekarang bagaimana kalau yang bawah saya hilangkan dinamiknya? Ya, ketika dijalankan, nah, kok sama Pak? Ya sama, karena yang bawah kalau dinamiknya dihilangkan, mestinya dia tidak akan turun ke bawah. Jadi dia akan diam, kayak ngambang tadi lo ya. Oke, ya nggak efek apa-apa kalau lawang ini posisinya sekarang sudah nempel dengan floor. Ya, kemudian lo ditabrak kok dia ditabrak dengan benda atasnya, benar berdiri di atas, iya karena respondable. Ya, coba saya hilangkan respondable-nya, yang kuboid ini ya. Kalau saya hilangkan, nah jadi tembus. Ya, jadi seperti barang gaib. Ya,
jadi tembus. Nah, kemudian kalau body dinamiknya saya nyalakan saja, respondable saya hilangkan. Nah, loh hilang, Pak. Iya, turun ke bawah. Ya, karena dia bisa tembus, respondable itu dia bisa seolah-olah tembus ya. Floor itu ditembus sama dia. Floornya ditembus, tapi dia dinamis, dia kan harus turun ke bawah. Nah, diturun kuboidnya hilang, otomatis tabungnya juga nggak nabrak kuboid lagi, langsung ke lantai. Ya, oke. Tuh, saya respondable lagi. Kemudian yang atas bagaimana? Yang ini. Kalau dinamiknya saya hilangkan, respondable-nya nyala, ngambang. Ya, apa? Nggak mau turun, melayang. Nah, kalau respondable-nya saya hilangkan, body dinamiknya saya nyalakan saja, dia akan turun, tapi tembus. Ya. Jadi ini kan sudah respondable, iya, tapi ini kan tidak. Berarti ini yang tembus ke sini. Gitu. Nah, supaya nggak begitu, bagaimana respondable-nya dinyalakan. Nah, jadi seperti ini. Ini coba saya geser dikit ya. Ini hebatnya dinamis itu seperti ini. Saya geser di sumbu XY. Geser dikit. Jadi jatuhnya tidak di pas ininya, pas di saya paskan di pinggirnya. Nah, jadi dia gelundung. Nah, ini asiknya Coppelia seperti ini. Ya, jadi efek dinamisnya kelihatan nggak hanya faktor gravitasi saja, tapi bisa gelundung juga. Oh, seperti real ya. Oke, jadi seperti itu. Cuma ini gaya geseknya kelihatannya masih 0, jadi ini nggak berhenti. Diam aja. Ya. Kalau gaya gesek 0 kan sigma F sama dengan 0 kan ya, kalau aturan fisikanya. Jadi yang menyebabkan benda itu ketika berjalan itu berhenti adalah gesekan, entah gesekan dengan permukaan atau gesekan dengan angin. Ya, jadi seperti itu. Oke, jadi itu konsep dari respondable dan dynamic. Ya. Kemudian apa namanya, ada yang juga tadi transaksi dan rotasi. Ya. Oke, kemudian ya itu kalau tidak di hierarki ya, di hierarki seperti ini. Kemudian ada lagi add, join. Nah, join itu ada banyak, ada revolute, prismatic, dan spherical. Oke, saya coba tampilkan dulu, saya buat yang revolute. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, jadi bagian yang bergerak itu yang biru, ya, yang merah itu yang diam. Ya, jadi seperti ini. Nah, bedanya dengan shape, ya, kalau join ini kita tidak perlu memperhatikan ukuran. Ya, jadi begini, kalau kita mau bikin bentuk, ya, kalau shape itu kan blegernya ya, bentuknya ya. Ya, fisik, kelihatan fisiknya. Nah, kalau join ini seperti imajiner. Tapi kita mau menyematkan bahwasanya nanti di titik ini itu ada joinnya. Tujuannya apa? Supaya titik ini bisa dikontrol. Ya, bisa dikontrol. Jadi join itu bisa dikontrol. Dengan apa join dikontrol? Macam-macam. Ada yang free. Join itu free running. Ya, dia bisa gerak sendiri. Ada yang bisa dikontrol dengan menambahkan aktuator. Ya. Jadi seperti itu. Jadi revolute seperti ini. Jadi ini apa namanya? Ukuran tidak perlu ya, tidak penting. Ya, ini cuma menunjukkan saja. Cuma kadang kalau misalnya saya tambahkan joinnya di sini atau ini ya, saya geser ya. Nah, saya geser. Nah, ini ada join di dalamnya. Nggak kelihatan kan tapi joinnya ya. Nah, ini terus nggak kelihatan Pak joinnya. Terus joinnya aja diganti ukurannya biar kelihatan. Nah, di double klik yang objek properties itu yang gambar ini ya, bukan tulisannya. Nah, saya tingginya saya tambah. Ini kan 15 cm cuma ya. Ya 15 cm, tingginya saya jadikan 25. Oh, baru kelihatan. Kemudian diameter saya ganti jadi 10 cm. Nah, baru kelihatan. Tapi nggak ada masalah ya. Kemudian kalau disimulasikan bagaimana? Ya tinggal atur ininya, visible-nya taruh di bawah. Biasanya seperti itu. Nah, biasanya seperti itu untuk visual yang bagus. Nah, join itu apa? Nah, join itu bedanya dengan shape apa? Ya, kalau join itu kita bisa terapkan pengaturan di dalamnya. Ya, apa itu? Ya, jadi di objek propertiesnya join, kalau tadi kan ini ya, ini kan ada shape dan common. Ya, kalau di join itu ada join and common. Kalau join itu terkait dengan
dengan ininya joinnya sendiri, kemudian kalau common sama, ya sama. Jadi visibility-nya, kemudian general properties-nya. Ya. Kalau joinnya sendiri itu apa? Jadi dinamiknya dinyalakan atau tidak. Nah, bisa kemudian ada modenya. Ya, jadi dia pasif mode, dependent mode atau force mode. Ini tujuannya untuk apa? Ya, nanti ada macam-macam. Jadi kalau mau pakai inverse kinematik itu pakai yang mana, kalau mau untuk kontrol posisi yang mana, untuk kontrol kecepatan itu yang mana ada. Ya, nanti pas saya akan tunjukkan referensinya, silakan Anda lihat langsung dari referensinya. Ya. Oke, kalau dinamik apa? Nah, ini bedanya. Kalau objek, dinamiknya itu adalah dia respondable atau dynamic, body dynamic. Tapi kalau join, dinamiknya itu adalah mau dikasih motor atau tidak. Ya, motor ini dalam hal ini adalah aktuatornya. Ya. Kalau motor dinyalakan, maka berapa sih kecepatannya? 1 derajat per detiknya. Jadi berapa derajat per detik dia bisa capai. Nanti kita masukkan sini. Ini kaitannya dengan spek RPM motor. Ya, misalnya kita pakai motor speknya 100 RPM. Ya, jadi 100 rotasi per menit. Berarti kalau dibagi per detik, dia berapa derajat? Nah, itu bisa kita masukkan di sini. Kemudian torsinya dari motor tersebut, berapa sih maksimal torsinya? Efeknya apa? Kalau nanti bedanya ini kita atur beratnya sangat berat sekali, ya misalnya apa join itu membawa suatu benda yang berat, ya maka kalau torsinya kurang, maka efeknya tidak kuat berputar. Nah, jadi bisa diatur di sini. Nah, kemudian ada control loop enable. Control loop enable ini untuk apa? Jadi kita bisa tambahkan di kontrol di motor di join tersebut itu motor yang sudah ada kontrol PID-nya. Ya, biasanya ini untuk join yang kita berikan set point derajat. Ya, jadi sekian derajat, 10 derajat berhenti, 20 derajat berhenti. Nah, itu tambahkan dengan kontrol loop-nya. Jadi bisa ada gampangnya itu ditambahkan kontrol PID. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi kalau ini saja dicentang, maka velocity, ya, kalau motornya diatur dengan velocity atau kecepatan, jadi putarannya continuous, tinggal kecepatannya berapa. Tapi kalau control loop enable, maka kita bisa berikan nilai sudut berapa, nanti dia akan berhenti di sudut tersebut. Ya, jadi seperti itu. Nah, beda apa namanya aturannya seperti itu. Nah, oke, itu basicnya. Ya, rasanya dengan basic seperti ini, maka kita sudah bisa membangun model untuk apa namanya untuk praktik untuk ini ya, untuk digunakan praktikum ya. Tapi masalahnya kalau saya serahkan Anda ya satu seperti yang saya sampaikan tadi, yang kedua adalah membangun model robot apa namanya, membangun model robot lengan itu sebenarnya yang paling mudah kita harus paham konsep DH dulu ya, DH parameter. Ya, kenapa paham konsep DH? Karena setiap ketika kita membangun katakanlah robot seperti ini ya, mana tadi? Nah ini, misalnya kita pakai yang ini. Nah ini frame-nya di titik mana? Katakanlah di bawah sini ya, frame yang pertama misalnya. Kemudian frame yang kedua ini kan naik, bergeser dan naik. Nah itu ada parameter-parameter yang harus kita perhatikan. Ya, jadi tidak bisa ngawur sebenarnya. Ya, tidak bisa ngawur. Walaupun sebenarnya kalau kita mau bentuknya agak seperti ini, oke, bikin seperti ini. Nanti ada yang ini agak tinggi. Ya, bentuknya sama, ukuran panjang lebarnya sama, tapi ini posisinya ada tinggi. Itu sudah berubah kinematiknya. Ya, jadi itu yang saya maksud. Jadi bukan maksud saya tidak seragam itu bukan terus bentuknya aneh-aneh terlalu berjauh itu enggak, tapi bentuknya mungkin sama seperti itu, tapi yang ini cuma 10 cm, yang satunya 5 cm. Ya. Yang ini cuma 3 cm, yang satunya 10 cm. Nah, akhirnya apa namanya? Berbedaan walaupun cuma seperti itu kinematiknya sudah berbeda. Ya, jadi apa namanya? Dari itu Pak kemarin saya putuskan sudah modelnya dari saya saja, Anda tidak usah buat, yang saya yang bangunkan. Kenapa? Saya bangunkan dulu nanti Anda modelnya langsung ini ya reverse engineer saja. Untuk nanti di bab DH parameter
apa namanya, oh ternyata model yang dibangun kemarin di praktikum itu parameter DH-nya seperti ini. Jadi pakai konsep reverse engineer saja. Ya. Soalnya kalau ini dibangun tanpa ada konsep DH-nya, repot ya nanti. Oke, jadi seperti itu. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan? Monggo. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Dari saya masih belum, Pak. Yang lain? Tidak ada ya? Oke, sebentar. Belum ada, Pak. Oke, sebentar ya. Tutupan semua. Oke. Mana ya? Nah ini. Bentar. Oke. Baik. Nah, ini ada YouTube-nya Leopoldo Armesto. Ini orang Valencia, orang Spanyol ya. Ini bagus untuk Anda belajar Coppelia. Ya, tidak awal-awal memang dia tidak langsung seperti YouTuber-YouTuber yang lain ya. Langsung studi kasus kan kebanyakan kalau YouTuber yang lain. Kalau ini ada konsepnya. Ya, dia jelaskan dulu konsepnya, kemudian di video selanjutnya dia jelaskan implementasi dari konsep yang dia jelaskan di video sebelumnya. Terstruktur lah, bagus. Nah, jadi silakan bagi Anda yang ingin belajar Coppelia secara otodidak, ya monggo bisa mengacu ke sini. Dia sudah punya beberapa ini ya, di playlistnya dia tentang Coppelia, ya itu sudah macam-macam sampai ada contoh menggunakan proximity, menggunakan vision, kemudian programnya, ya kemudian program example of join, ya ada yang velocity control, ada yang position control dan sebagainya, sampai ada studi kasus dia bikin staying between wall. Ini seperti wall tracer ya. Kalau ini seperti line follower ya dan sebagainya. Jadi ini ada banyak sekali. Ini bagus ya, termasuk membangun model seperti ini dari dia import dari gambar 3D-nya ke sana ke Coppelia-nya sehingga bisa muncul bentuk yang mirip-mirip ya. Ini dia pakai library contohnya. Ya. Ya. Oke. Jadi seperti ini. Oke. Baik, nah, jadi itu referensinya silakan Anda untuk yang mau belajar otodidak ya silakan digunakan sebagai referensi ya atau nanti selama praktikum misalkan dengan Coppelia ada Oke.
Bisa nanti selama praktikum dengan Copelia mungkin ada yang bermasalah secara teknis ya di Copelianya, mungkin bisa mencari referensi di video tersebut. Oke, baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, baik. Nah, jadi minggu depan nanti saya akan buatkan dulu modelnya ya. Kita akan pakai mulai minggu depan untuk modelnya ya, karena teorinya juga masih baru awal-awal ya. Jadi apa namanya? Kalau langsung mungkin nanti malah akan membingungkan ya kalau langsung ke materi utama. Karena kalau di modul praktik yang sudah eksis sebenarnya kalau kita bisa offline beberapa minggu awal ini kita belajarnya perkenalan modulnya itu juga butuh waktu yang 2-3 mingguan baru masuk ke kinematika. Ya, jadi itu kalau dicocokkan dengan materi teorinya sudah cocok sebenarnya. Ya cuma karena di daring ini kita nggak bisa udah modulnya ya, maka langsung ke sini. Jadi seolah-olah kok praktikumnya agak cepat ya. Maka dari itu kita mulai saja di minggu depan ya, paling nggak hari ini kita sudah Anda sudah berkenalan dengan Copelia ya, mungkin beberapa dari Anda sudah lebih paham dari apa yang saya sampaikan tadi, monggo ya enggak apa-apa ya. Mungkin sudah banyak yang jam terbangnya dengan Copelia lebih tinggi ya, jadi kita sharing saja ya, barangkali saya ada salah silakan bisa dikoreksi dan sebagainya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ya praktikum untuk hari ini saya saya cukupkan sampai di sini ya. Saya tidak memberikan tugas, saya tidak memberikan laporan ya. Cukup saya itu saya sertakan referensi tadi. Barangkali Anda tertarik untuk memperdalam lebih jauh tentang Copelia, silakan itu channel referensi yang saya punya itu silakan dipelajari ya, videonya singkat-singkat jadi enak. Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan dalam satu kali melihat, bisa kan pendek-pendek durasinya ya. Kemudian pembagian per materinya juga strukturnya bagus ya. Kalau saya akui dari beberapa YouTuber yang saya sering lihat untuk referensi tentang teori suatu permasalahan, ini yang paling enak penyampaiannya, paling terstruktur penyampaiannya. Oke, saya akhiri. Jangan lupa absen di e-tolnya ya. Setelah ini akan saya tutup e-tolnya. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, sekian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, monggo boleh meninggalkan